Selamat pagi adik-adik. Apa kabar anak Tuhan hari ini? Iya, semoga adik-adik selalu ceria dan sehat ya. Dimanapun adik-adik berada, tetap jaga kesehatan. Adik-adik tahu nggak apa yang membedakan IMPA minggu ini dengan minggu-minggu yang kemarin? Ayo coba tebak. Kakak Nanda hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Iya, betul sekali adik-adik. Minggu ini kita tidak bertemu di dalam pos-pos pelayanan ataupun di gedung gereja, tapi kita boleh berkomunikasi melalui video yang diputarkan oleh orang tua adik-adik pada saat ini. Adik-adik, video ini akan berisi tentang cerita yang akan disampaikan oleh Kakak Layan sesuai dengan Sabda Bina Anak pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020. Adik-adik siap nggak dengar cerita hari ini? Kalau sudah siap, tidak usah berlama-lama menunggu, kita mulai saja ceritanya. Tetap fokus ya adik-adik. Oke adik-adik yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu adik-adik semua boleh mempersiapkan Alkitabnya dan mempersiapkan catatannya. Khusus untuk anak kecil dan anak tanggung, mohon untuk mempersiapkan catatannya. Karena setiap firman yang boleh disampaikan hari ini akan dicatat dan diperiksa nanti ketika PA kembali dilaksanakan di pos-pos pelayanan dan di gedung gereja. Oke adik-adik, silakan di pause videonya lalu mempersiapkan diri untuk membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur bahwa Tuhan senantiasa memberikan kami kesempatan untuk berjumpa melalui jaringan online. Meskipun kami tidak bisa bertemu seperti biasanya di dalam IMPA, tetapi kami sungguh yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus tetap ada bersama-sama dengan kami semua. Untuk itu ya Bapa di dalam kerajaan surga, saat ini kami akan mendengar serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kuasai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus agar kami mampu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat di dalam surat Yudas pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Ayo adik-adik yang diberkati Tuhan, coba buka Alkitabnya. Surat Yudas terdapat di perjanjian lama atau di perjanjian baru ya. Ayo coba tebak. Betul sekali. Surat Yudas ada di perjanjian baru. Untuk itu adik-adikku yang diberkati Tuhan, silakan buka surat Yudas pasalnya yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Lalu adik-adik boleh baca secara pribadi lalu pause video ini kembali. Oke? Iya adik-adikku yang diberkati Tuhan, setelah membaca kebenaran firman Tuhan yang ada dalam Alkitab tadi, kita boleh mendapatkan satu tokoh yang bernama Yudas. Adik-adik, Yudas yang dimaksud di sini adalah Yudas saudara Yakobus. Adik-adik, tapi Yudas yang dimaksud bukan Yudas yang ini ya. Iya, coba adik-adik ingat lagi. Di gambar ini kisahnya tentang apa ayo? Benar sekali, kisah di gambar ini bercerita tentang ketika Yudas Iskariot, murid Tuhan Yesus, menyerahkan Tuhan Yesus ke tangan para prajurit dan dihargai sebesar 30 keping perak. Caranya Yudas Iskariot menyerahkan Tuhan Yesus dengan cara mencium pipi kanan Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani. Iya adik-adik yang diberkati Tuhan, seperti yang Kakak Nanda telah jelaskan di awal tadi, Yudas yang dimaksud di sini adalah saudara Yakobus yang memiliki nama lain Yehuda. Ingat tidak siapa nama lainnya? Iya betul sekali, nama lainnya adalah Yehuda. Jadi Yudas ini merupakan seorang pengikut Kristus yang setia dan dia menyebut dirinya sebagai hamba Yesus Kristus. Iya adik-adik, jadi tujuan Yudas menulis surat ini, Kakak Nanda lupa sampaikan bahwa surat ini ditujukan kepada semua jemaat yang percaya kepada Yesus Kristus. Oleh sebab itu, surat Yudas ini biasanya juga disebut dengan surat am atau surat umum karena surat ini terbuka secara umum. Adik-adikku yang diberkati Tuhan, alasan Yudas menuliskan surat ini adalah agar
Setiap jemaat yang boleh membaca surat ini, imannya bisa dikuatkan untuk menghadapi para nabi-nabi palsu atau para guru-guru palsu yang berusaha untuk mengacaukan iman mereka kepada Yesus Kristus. Iya adik-adik, sekarang apa sih yang dimaksud dengan guru palsu itu? Mengapa mereka sampai bisa membuat iman kita terguncang atau iman jemaat di sana terguncang? Iya, yang pertama adik-adik yang diberkati Tuhan, nabi-nabi palsu ini adalah orang-orang yang menyalahgunakan kasih karunia Allah. Maksudnya bagaimana itu kakak? Ya maksudnya seperti ini, ketika mereka diberikan pengetahuan, ketika mereka diberikan segala sesuatu yang baik oleh Tuhan, mereka justru menyalahgunakan hal tersebut untuk membuat para jemaat tidak percaya lagi kepada Yesus Kristus, bukan sebaliknya. Malah seharusnya mereka membuat percaya, tapi para nabi-nabi palsu ini membuat para jemaat menjadi tidak percaya. Iya adik-adik. Lalu yang kedua, nabi palsu ini mengajarkan bahwa berbuat dosa itu tidak apa-apa, karena ketika kita berbuat dosa, kita tidak dihukum. Tentu saja itu adalah salah besar, sama seperti gambar ini. Wrong answer, salah jawabannya. Iya adik-adik, Tuhan itu kan setia, tapi Tuhan juga itu maha adil. Jadi Tuhan akan menghukum kita berdasarkan setiap kesalahan yang kita lakukan. Untuk itu ketika nabi palsu mengatakan bahwa ketika kita berbuat dosa kita tidak akan dihukum, tentu saja itu merupakan salah besar. Sekarang adik-adik, apa yang Yudas mau katakan kepada jemaat yang percaya? Yang pertama adik-adik, para jemaat harus tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kepada siapa? Iya, kepada Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena Tuhan nanti akan datang untuk menghakimi setiap orang yang berdosa. Oleh sebab itu, para jemaat harus tetap percaya dan mengikuti ajaran yang benar, bukan ajaran nabi-nabi palsu ya adik-adik. Iya, bukan ajaran nabi-nabi palsu adik-adik. Jadi jangan terpengaruh oleh ajaran para nabi palsu. Itu pesan Yudas kepada para jemaat. Yang pertama tadi apa? Tetap beriman. Dan yang kedua, jangan mudah terpengaruh oleh ajaran-ajaran nabi palsu. Sekarang kakak Nanda mau tanya, kalau besok nih ada PR, apakah adik-adik memilih untuk tinggal di rumah dan membaca buku dan mengerjakan PR-nya? Ataukah adik-adik akan tergoda ketika teman-temannya pergi panggil bermain, entah bermain di luar, ataukah adik-adik bermain game, bermain PS, bermain komputer, atau bermain gadget lainnya? Ayo tentukan pilihannya, pilih kerjakan PR atau ikut teman bermain. Yang kedua, adik-adik kalau hujan lebih pilih main hujan dan sakit atau tinggal di rumah nonton sama mama sama papa sama adik kakak. Ayo yang mana? Nah adik-adik yang diberkati Tuhan, kalau adik-adik sudah menentukan pilihan, pada pilihan pertama adik-adik memilih untuk mengerjakan PR dibanding dengan bermain bersama teman-teman atau bermain gadget, berarti adik-adik sudah bijak di dalam mengambil keputusan. Adik-adik sudah bisa membedakan mana yang penting dan yang mana yang kurang penting. Begitu pula dengan pilihan kedua, adik-adik sudah mampu untuk memilih tinggal di rumah dibandingkan bermain-main hujan dan alhasil sakit. Adik-adik memang cerdas. Nah adik-adik yang diberkati Tuhan, ketika adik-adik mampu memilih mana sikap hidup yang benar, adik-adik juga harus melakukan sikap hidup yang benar itu, dan adik-adik memulainya mulai dari lingkungan terkecil adik-adik, yaitu di rumah. Setelah dari rumah, kemudian adik-adik melakukan sikap hidup yang benar di sekolah, karena adik-adik lebih banyak menghabiskan waktu di sekolah bersama dengan teman-teman. Di sekolah juga merupakan tempat adik-adik untuk belajar dan tempat adik-adik untuk bermain. Nah adik-adik, setelah adik-adik melakukan sikap hidup yang benar dan beriman kepada Yesus Kristus di rumah dan di sekolah, kemudian adik-adik mampu menjadi pembawa damai sejahtera dengan iman yang dimiliki dan membawa ajaran-ajaran Yesus Kristus ke tengah-tengah dunia ini. Adik-adik harus tetap ingat pesan kakak Nanda selalu bahwa adik-adik diutus untuk menjadi garam dan terang di muka bumi ini. Ya adik-adik, ketika adik-adik menjadi garam dan terang,
pastinya adik-adik akan senantiasa menjadi berkat dimanapun adik-adik berada. Demikianlah firman Tuhan yang boleh diberitakan pada hari Minggu ini. Kiranya adik-adik boleh mengerti dan boleh menerapkannya di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Tetap senantiasa menjadi berkat dimanapun adik-adik berada, dan Tuhan Yesus senantiasa menjaga dan melindungi adik-adik. Adik-adik yang diberkati Tuhan, setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa syafaat. Salah satu pokok doa kita adalah kita mendoakan bangsa dan negara kita agar bangsa dan negara kita kembali stabil. Adik-adik, kakak Nanda dan kakak-kakak layan PA yang lainnya mengingatkan dan menghimbau untuk adik-adik senantiasa menjaga kebersihan dan kesehatan adik-adik serta tinggal di rumah kalau tidak perlu keluar. Oke adik-adik? Adik-adik, untuk virus yang sedang mewabah saat ini atau yang biasa disebut corona atau COVID-19, adik-adik tidak perlu khawatir. Kalau adik-adik bisa menjaga kebersihan dan kesehatan dan tetap berdoa, pasti Tuhan akan senantiasa melindungi kita semua. Oke adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Meskipun kami tidak bisa bertemu secara langsung, tetapi Tuhan boleh menciptakan teknologi dan kami boleh menggunakannya dengan baik. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarkanlah firman Tuhan yang boleh kami dengarkan dapat tertanam baik di dalam hati dan pikiran kami, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa kami di dalam kerajaan surga, kiranya kami mampu melakukan sikap hidup yang benar dan tetap mempertahankan iman kepada Yesus Kristus di mana-mana kami ditempatkan, baik di rumah maupun di sekolah. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, membawa bangsa Indonesia ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ya Bapa kami di dalam kerajaan surga, Tuhan bersama-sama dengan pemerintah, Tuhan bersama-sama dengan tenaga medis di dalam mengatasi COVID-19 yang saat ini sedang berkembang di negara kami Indonesia. Tuhan senantiasa memberikan mereka kekuatan, Tuhan memberikan mereka kesehatan agar mereka mampu untuk membasmi virus ini. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, Tuhan juga memberkati kami masing-masing yang berada di tempat kami masing-masing, agar kami, keluarga kami di mana-mana tempat boleh terhindar dari virus ini. Tuhan juga memberkati setiap orang yang berada bersama-sama dengan kami maupun yang tidak bersama-sama dengan kami, agar mereka juga boleh terhindar dari virus ini. Bapa di dalam kerajaan surga, berdoa untuk Pelkat PA GPIB Mangamaseang. Tuhan senantiasa yang jaga memberkati agar pada minggu-minggu yang berikut kami boleh kembali beribadah seperti biasa. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, berdoa untuk gereja kami GPIB Mangamaseang. Tuhan memberkati pimpinan jemaat, Pak Pendeta Talise bersama dengan keluarga, begitu juga dengan Pendeta Sulfana Nusi Hehanusa bersama dengan keluarga, para presbiter, kostor, satpam. Tuhan juga memberkati. Tuhan memberkati pegawai kantor gereja di dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan senantiasa yang jaga dan melindungi mereka semua di dalam tanggung jawab mereka. Tak lupa kami mendoakan kedua orang tua kami yang dengan sabar dan ikhlas serta tekun merawat dan membimbing kami. Kiranya Tuhan menjaga mereka, memberikan mereka kesehatan dan kekuatan di dalam menjalani kehidupan, baik kehidupan secara pribadi maupun di dalam pekerjaan, agar mereka senantiasa diberikan berkat yang berasal daripada Tuhan dan kesehatan menjadi milik mereka selalu. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk setiap berkat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, dan biarlah Tuhan senantiasa memberkati kami di dalam setiap langkah kehidupan kami. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam satu nama yang kudus, Yesus Kristus Tuhan yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin. Iya adikku yang diberkati Tuhan, selamat hari Minggu ya. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Salam rindu dari semua kakak-kakak pelayan yang tergabung di dalam Pelkat PAGPIB Mangamaseang. Tetap jaga kesehatan dan kebersihan, dan untuk beberapa waktu ke depan tidak usah dulu keluar rumah kalau tidak penting ya adik-adik. Tetap utamakan kesehatan dan kebersihan kita. Salam buat keluarga dan saudara-saudara adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua.